Setiap perusahaan otobis baik yang ada di Indonesia maupun di dunia pasti armada bisnya dihiasi oleh desain livery yang menggambarkan citra dari perusahaannya. Karena fungsi dari livery seperti ini tidak hanya sebagai desain hiasan semata saja, melainkan berperan juga sebagai ciri khas maupun identitas dari perusahaan otobis tersebut. Layaknya beberapa operator bis di Indonesia ini yang terlihat menyematkan gambar-gambar tertentu yang ternyata memiliki arti maupun filosofi tersendiri bagi sang pemiliknya. Jadi tidak hanya asal menghias saja, namun ada makna dan juga doa yang diharapkan bisa terpancar dari armada maupun perusahaannya. Untuk saat ini kita bahas 5 livery terlebih dahulu yang datang dari perusahaan otobis besar dan sudah dikenal banyak orang. Jadi untuk mengetahui arti di balik 5 livery bis ini, jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Pertama tentu ada di livery abadi milik PT Harapan Jaya Prima alias PO Harapan Jaya yang sudah terkenal dengan livery lukisan 8 ekor kuda di bodi samping armada bis akapnya. Livery bis Harapan Jaya tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang, masih tetap identik dengan warna putih dengan garis kuning dan oranye. Mungkin hanya gambar lukisannya saja yang beberapa kali berubah warna dan latarnya yang disesuaikan dengan zaman. Lukisan 8 ekor kuda ini tentu memiliki arti tersendiri bagi sang pemilik perusahaan. Dan lukisan ini diambil dari filosofi Tiongkok alias Feng Shui yang berkata Ba Ma Jun Tu, yang memiliki arti 8 ekor kuda penuh semangat dengan salah satu sifat kuda yang baik tidak akan memakan rumput yang sudah dilaluinya. Untuk itu, penyematan lukisan 8 ekor kuda berlari di setiap armada bisnya memiliki arti bahwa PO asal Tulungagung ini terus konsisten terhadap bisnis yang telah dirintis dan dijalaninya dengan semangat tidak pantang mundur. Oh iya, kalau kalian perhatikan lukisan kuda di armada bis Harapan Jaya memiliki warna yang berbeda-beda berdasarkan kelas yang dilayaninya. Mulai dari lukisan kuda dengan warna dominan coklat seperti ini menandakan bis tersebut melayani kelas eksekutif maupun super luxury. Sedangkan kalau lukisan kudanya berwarna-warni, ada yang coklat, ada yang hitam maupun putih seperti ini, berarti bis tersebut melayani kelas VIP atau patas. Dan terakhir ada juga lukisan kuda yang sedang berlari di atas air menandakan kalau bis tersebut melayani kelas ekonomi sebagai bis AKDP. Kedua ada PO Safari Dharma Raya atau sering kita sebut juga sebagai PO OBL. Operator bis yang sudah berdiri sejak tahun 50-an lalu serta memiliki identitas yang unik di setiap armada bisnya, yakni berupa lukisan 4 ekor gajah. Ciri khasnya sama seperti Harapan Jaya yang menggunakan gambar lukisan hewan, yang pastinya memiliki arti dan filosofi tersendiri bagi sang pendirinya. Filosofi dari livery lukisan ini berasal dari hewan gajah yang dipercaya melambangkan sifat kekuatan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Dalam hal ini diartikan jika PO Safari Dharma Raya selalu setia untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap penumpangnya. Sementara jumlah gajah yang ada 4 ini melambangkan solidaritas dan kekompakan dari 4 putra-putri sang pendiri perusahaan dan menjadi harapan mendasar dalam setiap langkah ke depannya. Gambar lukisan 4 ekor gajah ini juga tetap dipertahankan terpasang di bodi samping bisnya meski jasa livery mereka sudah sering mengalami perubahan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Yang ketiga ada PO San alias Siliwangi Antarnusa yang berasal dari Bengkulu ini.
Armada bis mereka juga memiliki identitas livery yang khas selain kelir armadanya yang selalu identik dengan warna coklat dan abu-abu ini. Gambar identitas yang selalu ada di armada bis mereka adalah siluet 3 pohon kelapa yang selalu terpasang di bagian bodi samping bisnya meski kadang tampil dengan warna yang berbeda-beda. Gambar siluet 3 pohon kelapa ini memiliki arti atau filosofi di mana pohon kelapa digambarkan sebagai pohon yang kuat namun sangat bermanfaat. Seperti yang kita tahu, semua bagian atau komponen dari pohon kelapa bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh semua orang. Sebut saja mulai dari daunnya yang bisa dianyam menjadi atap, batang kayunya yang bisa digunakan sebagai bangunan, hingga daging buahnya yang bisa menjadi santan. Hal inilah yang diharapkan sang pemilik di mana PO Sun bisa menjadi perusahaan yang kuat namun dapat bermanfaat serta dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat pengguna transportasi darat di Indonesia. Lalu yang keempat ada PT Haryanto Motor Indonesia alias PO Haryanto yang memiliki livery khas di setiap armada bisnya berupa gambar siluet dari salah satu tokoh pewayangan. Kalian juga pasti sudah sering lihat kan gambar siluet berwarna putih seperti ini. Ini merupakan gambar tokoh pewayangan yang bernama Bima yang merupakan sosok tokoh wayang yang dipercaya memiliki sifat kesatria yang gagah, berani, teguh, kuat, patuh, jujur, bijaksana, tidak putus asa, serta memiliki sifat yang menganggap derajat semua orang itu sama. Oleh karena itu, sifat kesatria yang dimiliki Bima diharapkan oleh sang pemilik PO asal Kudus, Jawa Tengah ini bisa ditanamkan dan dipancarkan pada perusahaan maupun semua orang yang bekerja di dalamnya. Namun selain itu ada juga gambar Menara Kudus di samping nama PO Haryanto yang menjadi penanda asal dari perusahaan satu ini. Jika sebelumnya datang dari operator bis yang melayani trayek antar kota, antar provinsi alias AKAP, maka yang terakhir ini datang dari perusahaan otobus yang fokus melayani perjalanan pariwisata saja. PO satu ini sendiri bernama Mata Trans yang berasal dari daerah Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan semua armada bis mereka juga memiliki desain livery yang unik sekaligus sangat menarik untuk dilihat. PO Mata Trans memiliki livery khas berupa sekumpulan wajah tokoh-tokoh pahlawan nasional Indonesia yang diantaranya adalah Bapak Insinyur Soekarno, lalu Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Bapak B.J. Habibie, hingga Ibu R.A. Kartini. Penyematan wajah tokoh-tokoh ini merupakan bentuk penghormatan PT Mata Trans terhadap para pahlawan nasional yang telah berjasa kepada bangsa Indonesia. Selain itu, aliran desain yang digunakan oleh livery mereka juga berasal dari gaya seni yang diciptakan oleh orang Indonesia. Gaya atau aliran seni ini sendiri bernama WPAP alias Wedas Pop Art Portrait. Gaya seni pop art modern yang diciptakan oleh Bapak Weda Abdul Rashid yang identik menggunakan bentuk-bentuk geometris dengan pencampuran warna-warna yang menarik. Jadi di balik liverinya, PO Mata Trans juga ada peran memperkenalkan tokoh-tokoh pahlawan beserta gaya aliran seni yang ada di Indonesia. Gimana, menarik-menarik bukan filosofi di balik livery 5 operator bis ini? Kira-kira ada PO apa lagi yang memiliki livery menarik dan belum kita sebutkan? Coba bantu sharing di kolom komentar beserta makna di balik liverynya ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.